fadilah keutamaan yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah yang dibacakannya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Demikian juga para malaikat menaungi, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut orang-orang tadi di sisi para malaikat. Jemaah kaum muslimin, kita masih di bulan Syawal. Banyak sekali pahala ibadah yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan selama kita di bulan Syawal. Terlebih merupakan adat istiadat kebiasaan umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka mengadakan yang namanya halal bihalal, atau yang kita kenal dengan open house. Itu semua identik dengan menyambung silaturahim. Bahkan ada sedikit perbedaan dan sedikit menjadi perbincangan apa bedanya antara silaturahmi dan silaturahim. Ya, karena kan dua kata ini kata yang berbeda. Seakan-akan dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Maka lebih lanjutnya nanti kita akan terangkan makna dari silaturahmi atau silaturahim, dan mana yang lebih tepat penggunaannya, apakah silaturahim, apakah silaturahmi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita buka pembahasan kali ini, kajian kita ini dengan membaca sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang ke-62, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi asrihi falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah yang namanya silaturahim. Ya, ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas pada kajian malam ini tentang sedikit keutamaan kita menyambung silaturahim. Jemaah kaum muslimin sidang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa makna dan pengertian silaturahim? Maknanya yang sering kita pahami dan sering kita maknai adalah kata silaturahim ini ternyata memiliki dua kata. Ada yang pertama as-silah dan yang kedua ar-rahim. Jadi silaturahim ini terdiri dari dua kata. Yang pertama as-silah dan yang kedua ar-rahim. Sehingga agar kita mengetahui hakikat serta makna dari dua kata ini, maka terlebih dahulu kita akan artikan satu-satu dari dua kata ini.
As-silah artinya adalah sesuatu yang menyambung atau menggabungkan satu objek dengan objek yang lain. As-silah. Jadi kalau kita punya tali ini kita sambung dengan tali yang berikutnya sehingga dia tersambung dan menempel, maka perbuatan yang telah kita lakukan tadi disebut silah. Berarti konsekuensinya apa? Jikalau kita berupaya melepaskan ikatan tali-tali tadi, itulah yang disebut dengan lawan dari kata silah. Apa itu? Al-qat'u, memutus. Jadi sudah tergambar ya. Kata silah itu tak kala kita merajut, menggabungkan satu tali dengan tali yang lain agar dia tersambung. Itu yang disebut dari kata silah. Sehingga secara istilah kata silah ini artinya adalah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Dan ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berarti secara umum dan hakikat istilah menyambung tadi adalah kita berlemah lembut dan berkasih sayang kepada Ar-Rahim. Bisa dipahami nih, berarti ada kaitannya antara makna asilah secara bahasa dengan makna asilah secara istilah. Sehingga kata silah ini artinya kita berbuat baik tanpa harus mengharap balasan. Walaupun kita berbuat baik kepada rahim tadi ini, terkadang keluarga kita yang disebut rahim tadi ini tidak berbuat baik kepada kita, atau kita mendapatkan balasan yang tidak setimpal. Bahkan kalau kita berkata baik dengannya, dia meludahi kita coba untuk menyambungnya, dia memutusnya, kita memberikan hadiah, dia cuek aja, ya. Banyak seperti ini, Jen. Tapi hakikatnya kalau kita ingin pahami, asilah itu adalah berbuat baik tanpa mengharap embel-embel. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dicemooh, walaupun dikata-katain, itu yang disebut dengan asilah. Kenapa? Simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisal wasil bil mukafi. Orang yang namanya menyambung itu bukan orang yang selalu memberikan. Ingat ya, orang yang menyambung bukan orang yang selalu memberikan fasilitas. Memberikan gue setiap bulan 100.000, ada yang berikan setiap bulan 200.000, 300.000, gak putus-putus. Laisal wasil bil mukafi. Bukan yang dikatakan menyambung itu kita selalu memberikan kepada dirinya sesuatu. Kasih hadiah, kasih ini, kasih itu, enggak. Walakinal wasil yang dikategorikan orang yang menyambung itu adalah allazi iza qata'ahu wasal. Ada orang yang berupaya, keluarganya, temannya, familinya berusaha untuk memutusnya, tapi dia berusaha untuk menyambung. Ya. Orang menyakiti dia berusaha untuk berbuat baik. Orang meludahi dia tidak. Orang melempari pasir pada dia enggak. Walaupun sakit dirasa, walaupun sudah ditusuk dari belakang, walaupun sudah dicaci maki kita, sudah diinjak ibarat kata orang kita, tapi dia tidak mau. Meskipun berat untuk memberikan ampun, meskipun berat memberikan maaf, tapi dia tidak ingin dan tidak rela untuk memutus tadi itu. Jamaah muslim ikhwati fillah, apalagi kita menyerang medannya.
sikit-sikit gampang tersinggung, sikit-sikit gampang memutus, nggak kawan lagi, nggak dekat lagi, SKT-an, left dari grup, banyak kayak gitu ya Pak. Udah nggak say hello lagi, jalan lewat dikit aja, dia berbalik ke belakang jalan. Banyak kita dapat seperti itu ya. Kita nggak berusaha untuk menyambung, kita nggak berusaha untuk jangan sampai terputus, tapi kita berusaha gimana nih caranya aku memutus hubungan sama dia. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, betapa sabarnya dengan sikap keluarganya yang telah berbuat jahat pada dirinya. Sampai Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam mengadu, bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, innal aqaribi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kerabatku, aku berbuat kepada baik kepada dia berbuat jahat. Aku berusaha menyambung, dia memutus. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Memberikan tips kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sangat ingin memutus hubungan tadi ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Kamu kalaulah seperti itu juga terus menerus kau jaga itu, kau jaga hubungan tadi ini, walaupun dia melemparimu, walaupun dia meludahimu, walaupun dia membarakan kita, tapi kita berusaha untuk menyambungnya. Pakaian nama tasifuhul nal. Rasulullah mengatakan umpamanya orang itu disemburkan ke dalam mukanya itu pasir yang sangat pasir. Jadi kita tetap jangan kita berusaha untuk memboikot, jangan kita berusaha untuk memutus. Ada perkara sepele kecil aja, beda pandang aja, berimbas kepada saling terwujud. Beda pandang tentang fikih mazhab aja, antara orang yang sedekap antara ini dan itu, cuma beda fikih aja gitu. Jadi seorang keluarga dari ini, di satu daerah, di satu rumah, ada yang mazhabnya Syafi'i, ada yang Maliki, ada yang Hambali, ada yang Hanafi, beda-beda. Sehingga apa? Saling tidak mengenal, saling tidak bertemu. Ini yang tidak diperbolehkan. Jemaah kaum muslimin ikhwati Allah, ini makna dari as-silah. Sedangkan makna dari ar-rahim, ar-rahim artinya adalah diambil dari kata rahim. Jadi rahim dari ini tempat terbentuk dan terciptanya janin. Sehingga kata rahim tadi ini artinya adalah sesuatu yang sangat dekat. Ibarat rahim itu paling dekat dengan seorang wanita. Maka demikian kata rahim tadi ini kemudian dikaitkan kepada kepada kerabat dekat yang mana mereka ini dari kalangan keluarga kita. Karena mereka memiliki sebab kenapa mereka begitu dekat dengan kita, layaknya rahim tadi yang menempel di bagian perut wanita, seperti itulah yang disebut sebagai rahim. Berarti bisa kita kategorikan yang namanya rahim tadi ini mencakup semua orang yang memiliki ikatan rahim dari kalangan karib kerabat yang mana mereka disatukan oleh nasab tanpa memandang apakah itu mahram bagi orang tersebut ataupun tidak. Jadi bisa dipahami dari dua kata ini sudah terjawablah makna dari silah dan rahim. Jadi ar-rahim tadi ini karib kerabat yang disatukan oleh nasab tanpa memandang apakah dia memiliki hubungan mahram bagi orang tersebut atau tidak. Selanjutnya dengan karib kerabat maka disebut dari kata ar-rahim.
rahim. Maka di sini dari penjabaran yang telah kita sebutkan tadi ya, sesuai dengan kaidahnya, sehingga dari kata silaturahmi sudah terkumpul nih antara silah dan rahim ya. Maka dari kata silaturahmi ini atau silaturahim ini sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan tinjauan syar'i sesuai Islam, maka Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan definisi tentang silaturahim adalah hiya al-ihsan ilal aqarib ala hasbil halil wasil wal mausul, fataratan takunu bil ma wa taratan takunu bil khidmah wa taratan takunu bi ziyarah wassalam wa ghairi zalik. Masyaallah. Ini lengkap yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sehingga kata beliau, makna dari kata silaturahim adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan atau keadaan orang yang hendak dihubungkan, yang mana terkadang berupa kebaikan dalam bentuk harta. Kita kasih harta itu yang disebut kita berbagi hadiah. Dan ini pentingnya kita kasih hadiah di rumah. Makanya kalau kita berkunjung dengan keluarga dekat atau sanak famili, kan sering kita bawa oleh-oleh itu. Karena kita istri kita yang ingatkan, Bi, jangan lupa sudah di kue. Kalau apa di kue lah. Udah setiap hari nih kita bawa situ. Kadang di rumah kita kue udah banyak. Bahkan ini bawa kue, ini bawa kue, ini bawa kue. Askar itu memang nggak bisa ditinggalkan. Dan itu baik, itu bagus. Menunjuk tinjauan syariat Islam itu baik. Saling tahadi, saling memberikan hadiah. Kita bawa kue ganda misalnya, itu orang nanti bawa hadiah yang lebih baik ke rumah kita. Besok dia bawa lagi, saling balas membalas. Insya Allah ini nggak masalah seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, saling memberikan hadiah akan timbul kecintaan. Jadi jangan pelit-pelit kan, dan jangan pula hitung-hitungan nanti. Kita kalau bawa roti ini ke rumah palik kita, nanti palik kita lebih banyak nih bawa kita. Itu antum mengharap, memberi dengan harapan lebih banyak. Itu nggak boleh. Bahkan kalau kita nggak mengharap apa-apa, misalnya waktu kita datang ke rumah, tahun kosong lagi datang ke sini. Wah, kayak gitu lah liwat bawa ya. Ya cerita aja deh, mau jualan ya kan gitu. Ya bawa sesuatu. Enggak kan gitu. Ya jangan. Gak gitu tak mengharap apa-apa. Masya Allah, waktu mau datang ke rumah, wah, udah senang gitu. Ya, silakan Pak. Ya, ambil kuenya kan gitu. Jangan dirawain kuenya kan gitu. Atau di tempat yang tinggi, jadi Pak yang ambil kan gitu. Mau bangkit waktu itu, mau pulang nggak? Ada kan gitu. Itu main-main namanya. Orang itu orang Arab itu kalau orang berkunjung ke rumahnya menghabiskan semua makanan yang ada di rumahnya, senang kali dia. Kalau merasa kurang ditambah lagi, kurang tambah lagi. Makanya hati-hati lagi. Kalau berkunjung dengan rumah orang Arab, tolong jangan dihabiskan makanannya. Nih, karena kami pernah kayak gitu diundang. Ya, Idul Fitri diundang orang Arab makan di rumah, disuguhkan nasi ayam sama kambing gitu. Ya namanya setelan awal kan haji mumpung lah ya kan. Kapan lagi dapat itu ya kan? Habis. Orang Arab tuh habis kan gitu. Ditambah lagi. Ditambah lagi. Udah nggak bisa lah, ada kedua kan kita. Kan gitu. Rupanya seperti itu rupanya khasnya Jerman. Baru tahu awal. Berkunjung ke mereka udah bisa dihabisi. Nanti ditambah lagi. Kalau kita enggak kayak kalau kita habis usah habis sih. Ada sisa-sisa sebiji.
kan itu kan mantap gitu. Di situlah tengok-tengok kita ambil pagi kan, ambil nggak, kan gitu. Tengok-tengokan kita ambil pagi, sebiji kue dari ini gara-gara kita tinggalkan, akhirnya apa? Banyak kali cerita kan, ambil kan, rupanya tuh kayak gitu juga. Terlalu banyak apa kalau kita bilang gitu? Enggak, ya kan? Kalau kita disediakan sebuah makanan, antum menjadi tuan rumah itu harus bangga. Oh, makanan itu habis. Makanan yang kusediakan ini masya Allah. Kenapa? Kenapa antum harus bangga? Kenapa antum harus senang? Simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? La ya'kul ta'amaka illa mu'min wa la yusahib illa taqi. Enggaklah yang memakan makananmu kecuali orang yang beriman, dan janganlah kau berteman kecuali dengan orang bertakwa. Jadi kalau yang hadir itu, yang datang ke tempat antum, ke rumah antum udah tahu nih kadar ketakwaannya, antum udah tahu kadar keimanannya. Tak tahu mereka datang dan banyak makannya, ya udah, alhamdulillah senang kita, 10 kali lagi. Ya, besok datang lagi ya, masakan besok banyak, seluruh, yang takut kan gitu. Ya, kalau perlu bosan dan makanan di situ, ya. Nanti dia masak dia enggak. Itu jadi kita kasih umumkan kepada orang-orang yang datang ke rumah kita, kalian nggak bawa apa-apa, enggak, selalu aja aku masak gitu. Jangan kita mengharap maksud Imam Imam Syafi'i yang pernah saya ceritakan, Imam Syafi'i tak kalah berkunjung pada Imam Ahmad bin Hambal. Di situ Imam Syafi'i makannya lahap, banyak dia makan sampai keluarga Imam Ahmad kayak gini pada Imam Syafi'i, banyak lagi makannya. Kayak gitu Imam Syafi'i itu. Nah, kita memang kayak gitu tadi ya kan gitu. Salah undang gitu. Banyak kali makan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan kayak kita, bukan tanpa sebab makan. Kalau kita sempat-sempatnya juga bungkus kan. Yang ini bungkus aja. Dia bungkus aja. Itu pun orang yang rumah nggak marah kalau dibungkus ya. Udah bungkus. Tinggal yang bungkus aja, bungkus ya. Nah, Imam Syafi'i makan banyak sekali makannya. Ya. Sampai kenyang. Sehingga seperti itu kebahagiaan kita diundang, dan yang mengundang ini ya tahu siapa? Imam Ahmad, main-main Imam Ahmad yang mengundang Imam Syafi'i. Jadi sehingga jemaah muslimin itulah salah satu bentuk berupa kebaikan yang saling memberikan satu sama lain, iman dengan harta atau terkadang memberikan bantuan dengan tenaga. Ini juga termasuk dari silaturahmi, bukan hanya saling berkunjung aja, bukan saling datang ke rumah aja, tapi butuh sport juga, butuh juga kita membantu dengan tenaga, butuh kita membantu dengan fisik. Jangan semua aja yang bertetangga kita dengan paman dan sanak famili kita, ya dia butuh bantuan, kita semua duduk di luar rumah, ya dia lagi nggak berat, beratnya, ya berat, dia selalu aja, ya hati-hati lah jalannya, ya gitu ya, itu nggak baik lagi, bantu angkat, meskipun dia nggak meminta tolong sama kita, tetapi kita harus punya kepekaan jangan, harus punya kepekaan juga. Nah di sini yang harus kita perhatikan jangan, kita nggak boleh acuh aja ya. Sanak pemilih kita rumah yang terbakar, kita semua aja ya. Bentar lagi datang pemadam kebakaran, kita semua aja bentar lagi ya. Kalau dia bantu meskipun dia watarkan bizia, dan terkadang juga yang namanya menyambung silaturahmi itu dengan mengunjungi, seorang mengunjungi yang muda, mengunjungi yang tua, terkadang juga yang tua juga datang yang muda agar mereka mengajar sebuah adab. Nah ini penting jemaah. Layaknya dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saling mengunjungi yang tua. Kalau kita yang muda-muda ini nggak mau berkunjung pada orang tua,
nggak akan kita mendapatkan pelajaran dari kisah mereka kan. Ya kalau Allah suka itu kalau berkunjung sama orang tua, ada cerita-cerita klasik mereka yang kita dengar tentang kehidupan mereka, yang mana itu menjadi motivasi kita. Terkadang hidup ini nggak seindah apa yang kita bayangkan. Mereka sudah melalui banyak kehidupan jadi. Sehingga pada seiring berjalan waktu, ya, apa yang kita dapatkan dari kisah-kisah tadi ini menjadikan motivasi dalam kita. Oh, ternyata uang kayak gitu ya. Oh, cuma aku lah kamu dulu. Ih, kalau kamu udah banyak terlalu makan asam garam. Kamu masih yes kecil-kecil kok kayak gitu. Again, dia dulu kan gitu ya. Suka dengar cerita-cerita kayak gitu kan. Ya, bagaimana perjuangan mereka kan gitu. Ah, lihat nih Jen. Bagaimana kita mendapatkan pelajaran. Demikian juga dahulu para sahabat Nabi sering berkunjung pada orang tua. Sehingga mereka mendapatkan pelajaran sangat penting dari sejarah tadi. Dan ini merupakan salah satu faedah terdahsyat tak kala kita saling berkunjung satu dengan yang lainnya Jen. Kalau kita imam kita lagi loyo, kalau kita lagi mager, kalau kita lagi malas, apa yang bisa memotivasi kita untuk kita bergerak? Coba datang kita kepada orang tua. Ya, entah kita dia bercerita kepada kita semangat. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pernah berkunjung kepada seorang nenek tua. Siapa dia? Bernama Ummu Aiman. Tentu tahu kisahnya ini. Ummu Aiman udah tua. Di usianya beliau 80 tahun. Abu Bakar dan Umar ingat tentang Ummu Aiman. Jadi Nabi, semasa hidup Nabi, gak pernah lepas mengunjungi Ummu Aiman. Selagi ada waktu, Abu Bakar, yuk ikut yuk, kemana? Ke Ummu Aiman. Jalan, jumpa Umar. Kemana sih? Ke Ummu Aiman. Oh ikut lah, ikut. Sepeninggalnya Nabi, kebiasaan itu masih berestafet. Abu Bakar ngajak Umar, yuk kita ke Ummu Aiman. Ayo kita kesana. Gila. Abu Bakar dan Umar ke Ummu Aiman. Disambut oleh Ummu Aiman. Bercerita mereka. Di tengah-tengah mereka bercerita dengan senangnya, Ummu Aiman nangis tiba-tiba. Terkejut Abu Bakar. Terkejut Umar. Ya Ummu Aiman. Wahai Ummu Aiman, kenapa nangis? Apa hal? Apa cerita nih? Kita kan datang kepada dirimu ini kan gak bersedih. Kita datang kepada dirimu kan kita ingin menghibur. Kenapa nangis? Kemudian kata aku menangis bukan karena aku kehilangan Rasulullah SAW. Aku menangis bukan Nabi SAW sudah meninggalkan kita. Tapi aku menangis bahwasannya wahyu tadi ini sudah terputus. Wahyu tidak pernah kita rasakan lagi. Wahyu tadi nggak pernah kita dengar lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sontak pada waktu itu mendengar cerita Muhammad, Abu Bakar dan Umar juga ikut menangis. Jadi ternyata inilah merupakan faedah. Tak kala kita berziarah, sedikit kita berduduk, ya, bentar aja sama mereka itu terkadang mendapatkan kisah yang luar biasa ya. Enggak sering-sering kita mengunjungi orang tua kita, balik pak kita, tapi suka kita duduk sebentar bercerita tentang kehidupan mereka dan kita dengar aja itu mendapatkan kebahagiaan tersendiri di dalam diri mereka. Kemudian terkadang juga kata Imam Nawawi yang namanya silaturahim tadi ini dengan memberi salam. Tak pesan-pesannya saya ingatkan terus memberikan salam. Tebar salam. Tegur sapa itu penting. Dengan lewat dengan orang tua jangan buang muka. Ya, hormati mereka. Santun kita aja kalau lewat kita kasih salam, assalamualaikum. Kita harus tahu tata krama.
harus memberikan salam kepada orang yang lebih tua dari kita. Jangan hanya sekedar kok dia apa ya gitu ya ini kita jangan kita kasih semua wah gitu nah ini jemaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum ya yang harus kita pahami tentang masalah silaturahmi. Jemaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, setelah kita jelaskan makna dari kata silaturahmi, maka seringkali kita dapat orang berdebat mana yang benar nih Ustaz, antara silaturahmi atau antara silaturahim. Nah, mana yang betul nih? Silaturahim apa atau silaturahim? Mana yang betul? Itu mana? Silaturahim apa silaturahmi? Kiwi ada kuis. Silakan, siapa yang menjawab? Hah? Silaturahim. Ya. Ada yang lain? Silaturahmi apa silaturahim? Hah? Silaturahim. Ada lagi? Silaturahmi apa silaturahim? Siapa lagi? Jawab. Lain. Supaya kita nggak berdebat ya. Memperdebatkan ini sebenarnya tidak menambah keimanan. Ya. Baik. Kalau kita melihat penulisan secara bahasa, maka kata silaturahim ini lebih tepat. Ya, kalau kita merujuk kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau menggunakan kata silaturahim. Ya, dibandingkan dengan kata rahmi. Jadi, kalau kita melihat di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kita lihat penggunaannya lebih banyak dengan silaturahmi, ya. Yang mana kalau kita buka di KBBI tadi jemaah, silaturahmi bermakna tali persahabatan, persaudaraan. Ya, itu artinya ya. Dan ini ya sebenarnya gampang kalau kita mau gunakan dengan bahasa Indonesia yang tepat, berarti kita menggunakan silaturahmi jemaah. Ya, ini lebih pas bagi kita sebagai orang Indonesia saja. Tapi kalau kita mau mengatakan dalam bahasa istilah Arabnya, maka lebih tepat dengan silaturahim. Nah, maka jangan bergaduh lagi, ya. Jangan kita ributkan lagi. Salah tuh nulisnya, ya. Ditulis silaturahim alumni 2024 misalnya, belum ada ya kan? Atau silaturahim ya alumni 1983 gitu. Kumpullah semua di situ semua jamaahnya. Itulah ya istilah-istilah yang digunakan oleh kita antara silaturahmi dan silaturahim. Baik, jamaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum. Maka dari sini ya menyambung silaturahmi dengan kerabat itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang harus kita pahami, yang namanya menyambung silaturahmi ya, itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, menyambung silaturahmi ini tingkatan yang wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita menyambung silaturahmi seperti ini, kapan ini berlaku?
Kapan ini terjadi? Jika kita menyambung silaturahmi tadi ini kepada kerabat dekat yang menjadi mahram bagi kita. Ingat nih ya, wajib kita selalu mengunjungi dan menjaga silaturahmi tadi ini kalau kita memiliki hubungan kerabat, bahkan kita memiliki hubungan mahram bagi dia. Seperti siapa? Saudara kita, abang kita, atau siapa? Saudari kita, kakak kita, atau siapa lagi? Adik kita, atau siapa lagi? Paman dan bibi. Ibarat kita adik bapak, abang bapak, atau saudara dari ibu, atau saudari dari ibu, atau kerabat dari kakek, nenek. Ini semua memiliki hubungan mahram. Ini lebih ditekankan lagi, dan kita akan berbuat baik kepada mereka memiliki 2 pahala. Antum jangan ragu-ragu kalau ingin jor-joran memberikan sedekah, yang lebih utama mana Ustaz? Kalau saya ingin bersedekah kepada siapa? Mana yang lebih baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips kepada para sahabat, kalau kalian ingin bersedekah nilainya 2, kasihlah sedekah kalian kepada karib kerabat yang memiliki mahram tadi. Kenapa? Sudah nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah lagi kita berbuat baik kepada rahim Nabi ya. Dengan rangka apa? Menyambung silaturahim tadi. Di dalam sebuah ayat, turunnya ayat di dalam firman Allah di dalam surah Al-Imran ini sebagai motivasi kepada kita selalu ingat nih kepada keluarga-keluarga kita ini. Kalau ada abang kita yang susah, kita sedikit diberi kemudahan, langsung transfer ke dia. Jangan sampai dia kasih kode-kode. Ya. Kadang kita udah dikode-kode berapa kali pun nggak paham. Cuman kabar kau, kan? Kita jawab lagi sehat kan gitu. Anak cuman kan gitu. Dia udah tahu ya kita basa-basi dia ini, ya. Tapi kita sedang bodoh aja kadang gitu. Kita pura-pura tahu, ya kan? Pura-pura nggak tahu. Kalau udah tahu kita sinyalnya, udah jangan cerita-cerita lagi. Bang, ada nomor rekening nggak bang? Gitu. Senyum dia kan, oh masuk ada lah. Ya, nah, ini ada sedikit rezeki bang. Transfer ya, oke. Gas, transfer, sudah. Full senyum dia jadi. Ya, kan? Nah itu makin sayang dia kepada kita. Karena dia yang pertama sekali nanti yang kita butuhkan jadi. Bukan orang-orang lain, bukan kawan kita. Ya, baik kali kita sama kawan kita, lupa nanti kawan kita ini jadi. Terus ya, sering kita duduk sama dia, kita bandari dia, ya kan gitu. Ya, setiap nongkrong kita yang bayarin, kopi dia aja mah. Nanti rumah kita terbakar. Ataupun ada satu kemalangan kita, di mana kau? Aku kemalangan, betul lah kau, kan gitu. Bodoh pada gitu. Atau dibilangnya kita, bohong kau, enggak. Enggak, kita udah mau mati, kita enggak peduli dia aja mah. Tapi kalau keluarga kita, dia yang pertama sekali nanti dia mah, tanya kita. Seberat apapun kita nanti, kita juga nanti. Ada sebuah ayat yang turun di dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kau enggak akan sampai ke dalam fase kebajikan sampai kau berinfak kepada setiap yang kau cintai. Ini ayat turun nih, ayat ini turun, ternyata Abu Thalha pada waktu itu sedang berada di kebun kurmanya. Ya, Nabi juga sering nih ke kebun kurmanya si Abu Thalha ini. Karena kebunnya kurma Abu Thalha ini besar-besar kurmanya. Nah, langsung dia keluar menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, telah turun satu ayat nih kepada dirimu yang menganjurkan untuk aku bersedekah kepada apa yang aku cintai. Dan kau tahu, gak ada lagi harta yang aku cintai kecuali kebun kurma ini semua ini. Dan aku akan menginfakkan semuanya ini fi sabilillah, di jalan Allah. Mendengar ucapan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Thalha,
Ya Abu Talha, maukah kau kutunjukkan untuk lebih baik dari ini? Apa itu Nabi? Kau berikan kebun kurma ini kepada karib kerabatmu, kepada paman-pamanmu, kepada bibi-bibimu. Itu lebih baik dari itu. Kemudian tanpa pikir panjang Abu Talha menjual kebunnya tadi ini, dia santuni keluarganya, dia santuni pamannya, dia santuni bibinya. Nah, seperti itu. Itu tingkatan yang wajib. Ya. Itu tingkatan yang wajib. Kita nggak boleh memutus. Ya. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azanillah. Ini yang pertama. Yang kedua, menyambung silaturahmi tadi ini bentuknya sunnah, nggak wajib. Sunnah aja. Ini kepada kerabat yang non mahram. Kerabat jauh bahasanya. Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Yang non mahram dia. Yang hubungannya itu sama kita ini sebenarnya dia bisa juga awak nikahi kan gitu. Ya. Tapi di sebagian daerah kalau kita menikahinya itu sebuah perkara yang tabu aja. Seperti apa contohnya? Sepupu, persepupuan, atau karib kerabat dari ipar-iparan aja. Itu kan jauh kan antara ipar ini agak jauh aja. Maka dari sini ini hukumnya sunnah aja. Ya, boleh kita sambung, boleh tidak. Udah azan. Tidak ya. Baik, jemaah kaum muslimin ikhwati azanillah wa iyyakum. Insyaallah pada sesi kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pada kesempatan berikutnya masih dalam pembahasan yang sama. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.